firman Tuhan ini, dan pada akhirnya kita sama-sama akan dituntut untuk mempraktekkan firman Tuhan. Ya, sebab kalau kita tidak menjadi pelaku firman Tuhan, maka ibadah kita, pelayanan kita akan menjadi sia-sia. Tetapi kalau kita sampai kepada melakukan firman Tuhan, maka mujizat demi mujizat itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Bahkan kita akan mendapatkan pemeliharaan yang sempurna dari Bapa Yahweh, dari Tuhan kita Yeshua HaMasiah. Ya, kita akan melanjutkan firman Tuhan, ya, yang sudah kita renungkan di minggu yang di Sabat yang lalu, yaitu tentang tiang-tiang di dalam pintu gerbang ada 4. Ya, ada 4 tiang-tiang pintu gerbang itu ada 4, dan setiap tiang itu ada alasnya, ada dasarnya, ya, ada pondasinya itu dari tembaga, dan di atas daripada tiang-tiang itu, ya, di atas daripada tiang-tiang itu ada namanya salub kepala dari perak, ya, dari perak, ya. Jadi kayu itu harus dipotong dan dijadikan tiang, dibersihkan. Itu menunjuk suatu kehidupan kita, ya, semuanya mendapatkan kesempatan dari latar belakang yang berbeda, dari kehidupan yang berbeda-beda. Kalau kita mau dipakai, diambil oleh Tuhan, artinya kita dipanggil dan dipilih dan dibenarkan, sehingga kehidupan kita ini menjadi tiang, menjadi soko guru, menjadi pahlawan-pahlawan iman. Ya, kalau hari itu kita sudah melihat daripada ukuran daripada pintu gerbang ada 20 hasta. Ya, artinya orang-orang yang dicatat, ya, untuk kita bisa berperang. Ya, tentunya itu banyak pengertian-pengertian yang harus kita mengerti, ya. Tetapi kita nanti juga ada kaitannya orang-orang yang 20 hasta itu, 20 tahun itu yang dicatat sebagai orang-orang yang sanggup berperang bersama, itu juga akan mempersembahkan setengah sikal perak, ya. Setengah sikal perak itu perak-perak yang dikumpulkan dari persembahan umat Israel itu dibangun untuk membangun bait suci. Baik itu dipakai sebagai kaitan-kaitan dari perak, kepala-kepala dari perak, dan nanti ada alas-alas daripada bait suci. Ya, bait suci sini nanti dia ada papan-papannya semua. Di sini menggunakan alasnya itu supaya tidak langsung kena ke tanah, ya. Kalau lihatnya seperti itu, sana gambar yang satu itu bait suci itu ada papan-papannya tersusun. Jadi di bawah papan itu ada namanya penahan, atau ada dasarnya itu dari perak. Juga ada tiang-tiang di dalam pintu kemah itu kayu penaga yang disalut dengan emas. Itu juga berbicara tentang kehidupan kita, kehidupan manusia yang mau disalut, ditutup dengan sifat daripada Roh Kudus, sifat kemuliaan daripada Tuhan, dan dialasi daripada perak. Itu bicara tentang korban Yeshua HaMasiah, menjadi suatu dasar hidup kita ini, ya, menjadi suatu dasar hidup kita ini, saudara, ya. Jadi kita akan lanjutkan renungan kita akan yang belum kita renungkan hari itu, kaitan sudah ada tali, ya. Jadi di pintu gerbang ini, ya, pintu gerbang ini ada tiangnya, ada 4. Ya, tentunya bersamaan itu ada tiang-tiang dari pelataran ini keliling, ya, yang semua jumlahnya 60 buah. Semuanya itu menggunakan tali-tali. Ya, apa tali itu, saudara? Tali itu fungsinya untuk menambah kekuatan. Ya, kalau kita lihat di sana itu seperti itu gambarnya, ya, seperti yang di gambar tabernakel di sana itu. Ya, saudara bisa lihat sebentar. Jadi dikelilingi itu, saudara, tiang-tiang daripada, ya, tiang-tiang daripada halaman itu
Ya, termasuk dari tiang pintu gerbang itu ada tali-tali. Jadi fungsi tali itu adalah untuk menambah kekuatan tiang. Ya, kalau sudah ada tadi kaitan dan penyambung-penyambung di hubungan satu dengan yang lain. Ya, artinya dalam hidup ini saudara, dalam kerajaan surga ini, ya, tiang itu tidak hanya satu, tetapi 4 dan disambung dengan tiang-tiang yang lain. Itu artinya kita hidup ini bersekutu, ya, bersekutu satu dengan yang lain, yang akan menampilkan pribadi daripada Tuhan kita Yeshua HaMasiah. Ya, tali itu menunjukkan menambah kekuatan, menambah kekuatan iman kita. Ya, kita akan lihat dulu dalam firman Tuhan dalam Yohanes pasal 21. Ya, kita lihat Yohanes pasal 21. Ya, coba Peter bacakan. Ya, ini bicara tentang tali, ya, tali untuk menambah kekuatan. Ya, tentunya kekuatan bukan kekuatan daging, tetapi kekuatan iman kita. Bagaimana iman kita ini supaya kuat, supaya makin kokoh? Ya. Pasal Yohanes 21 ayat 18. Jadi arti tali untuk menambah kekuatan. Jadi tali itu nanti menunjuk kepada penyerahan hidup kita. Ya, bacakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Ya, terus? Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Iya, ya, ini menunjukkan kepada tali. Ya, ini yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kalau engkau masih muda, kalau rohani kita itu masih muda, masih kanak-kanak, nah gitu, ya, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kian kemari kemana saja engkau kehendaki. Jadi ketika rohani itu masih anak-anak, rohani itu masih muda, dia masih melakukan kehendaknya sendiri-sendiri. Ya, mungkin seseorang itu giat untuk Tuhan, tetapi belum menegakkan kehendak Bapa Yahweh. Tetapi kalau tali itu artinya mengikat, ya. Kalau engkau sudah dewasa, sudah tua, artinya kalau rohani kita itu bertumbuh, rohani kita itu berkembang, maka engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak engkau kehendaki. Artinya di dalam kehidupan ini saudara, dalam pengikutan kita kepada Tuhan, ya, memang manusia kita ini punya kehendak. Kehendak kita ini banyak, kehendak daging kita ini banyak, keinginan kita itu banyak. Tetapi kalau sudah mulai dewasa rohani, kehendak daging kita ini akan dikalahkan dengan kehendak daripada Bapa Yahweh, kehendak daripada Roh Kudus, kehendak daripada Tuhan. Jadi mau dikendalikan, kita mau diikat orang lain. Orang lain ini menunjuk kepada pribadi daripada Tuhan itu sendiri. Pribadi dari Roh Kudus itu mengikat kita. Tetapi kalau kita masih anak-anak, maka kita berbuat sekehendak hati kita masing-masing. Ya, itu artinya memperkuat iman kita. Semakin iman kita itu kuat, maka kita semakin bisa melawan kehendak kita sendiri, kehendak manusia kita sendiri. Tetapi kita masuk dalam kehendaknya Bapa Yahweh. Ya, kehendak Bapa Yahweh. Kalau kehendak manusia ketika kita dihina orang, namanya kehendak daging, pasti kita mau membalas. Tetapi kalau kita masuk dalam kehendak Tuhan, kita tidak mau membalas, justru mendoakan.
Ya kan? Justru kita doakan seorang itu yang telah menyakitkan kita, karena itu kehendak Tuhan. Kalau kehendak daging kita ini, ya namanya daging kita ini tidak mau disakiti, tidak mau dikecewakan, pasti berontak. Tetapi kalau orang yang dewasa dengan rohani itu, tali itu semakin dipatok itu semakin kuat. Ya, artinya bumi atau pasir itu lewat patok tembaga itu semakin kuat mematoknya, semakin kuatlah tiang itu. Artinya semakin kita itu menyalipkan daging kita, semakin kita menghukum keinginan hawa nafsu kita, semakin tegaklah iman kita. Ya, semakin kuatlah iman kita, saudara. Karena memang sekarang ini banyak juga orang yang giat, ya, giat beribadah, tetapi tidak dengan pengertian yang benar. Ya, giat beribadah, giat melayani Tuhan, tetapi ada maksud yang tidak tulus. Ini yang perlu diwaspadai. Ya, kita lihat dulu di dalam kitab Roma 10. Ya, Roma 10, saudara. Ya, Peter boleh membacakannya, membacakan terus. Ya, Roma 10 ayat 2 dan 3. Ya. Ini Rasul Paulus kepada jemaat yang di Roma, ya. Roma 10 ayat 2. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Elohim, tetapi tanpa pengertian yang benar. Iya, jadi banyak sekali memang sekarang ini orang yang giat, ya, giat, ya, karena mereka berusaha untuk bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Elohim, untuk Tuhan, tetapi tanpa pengertian yang benar. Nah ini, jadi giat. Kita lihat banyak kegiatannya dalam pelayanan, ada kegiatannya dalam ibadah, tetapi tidak tanpa pengertian yang benar. Nah ini yang perlu kita mengerti, saudara. Jadi kita juga maunya ibadah ini punya pengertian yang benar. Ya, kita ibadah ini untuk apa tujuannya? Ya. Jadi ada tujuan kita ibadah. Tujuan ibadah kita ini supaya kita ini hari demi hari mendapatkan kebenaran dan kesucian. Itu yang paling utama. Jadi ibadah itu untuk kita dibenarkan. Tentunya bagaimana kita dibenarkan? Kita dikoreksi nanti dengan firman Tuhan ini, sehingga kesalahan-kesalahan kita itu diselesaikan sedikit demi sedikit dalam ibadah. Jadi orang benar, ya, supaya kita punya pengertian. Karena orang beribadah, ya, kita beribadah bukan mencari surga, saudara, bukan mencari keselamatan, ya kan? Jadi kita ibadah ini bukan mencari keselamatan, tetapi kita beribadah ini supaya kita ini mendapatkan mahkota kehidupan, saudara. Ya, supaya mendapatkan mahkota kehidupan. Karena kita ini sudah selamat. Ya, sebenarnya kita ini sudah selamat. Setelah kita terima Yesua, punya iman, kita sudah selamat. Tidak dengan orang-orang lain. Kalau agama-agama lain, dia beribadah supaya selamat. Itu keuntungannya kita, saudara. Keuntungan kita ini, kita ibadah ini, kita sudah selamat. Karena kita sudah ada dalam Yesua Masiah, kita sudah selamat. Bukan mencari keselamatan. Apa yang kita cari? Yaitu mahkota kemuliaan. Ya, kita ini mencari upah. Nah, gitu. Kita ini mencari upah, hidup kekal selama-lamanya itu nanti ada upah yang besar. Bahkan kita akan menjadi mempelainya Tuhan, ya, menjadi mempelainya Tuhan. Ayat yang ketiga, ya kan? Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Elohim, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takut kepada kebenaran Elohim. Ya, ya.
karena mereka tidak mengenal kebenaran Elohim, dan oleh karena mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri. Jadi kebenaran manusia yang ditegakkan, tidak kebenaran daripada Tuhan. Ya, berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri. Ya, jadi ibadah yang berusaha menegakkan kebenaran manusia itu ibadah yang tidak berkenan pada akhirnya. Tetapi kita mau ibadah kita itu mau menegakkan kebenaran daripada Tuhan, supaya hidup kita itu terus dibenarkan, disucikan, dikuduskan, dan disempurnakan. Ya, karena kita saudara ibadah ini sebagai bentuk menghormati Tuhan. Ya, kita beribadah ini sebagai bentuk daripada penghormatan kita kepada Tuhan yang telah menyelamatkan kehidupan kita. Ya, memang ada orang-orang lain ya, seperti dalam kitab Galatia itu, mereka giat tetapi tidak dengan hati yang tulus. Ya, Galatia pasal 4 ayat 17. Mereka dengan giat berusaha untuk menarik kamu, tetapi tidak dengan tulus hati, karena mereka mau mengucilkan kamu, supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Iya, ini saudara, ya, mereka dengan giat berusaha menarik kamu, tetapi tidak dengan tulus hati. Ya, artinya orang yang melayani itu dibutuhkan ketulusan hati. Karena ada juga orang yang tidak tulus hatinya, melayani tidak dengan tulus hati. Ya, jadi ketulusan ini perlu dalam kita beribadah. Karena banyak motivasi daging, motivasi duniawi kadangkala disusupi dalam setiap orang yang beribadah atau melayani Tuhan. Ya, ada orang yang giat melayani, tetapi motivasinya dia datang lama-lama berkunjung, ya, motivasinya lain, ya, supaya dikasih makan, supaya dikasih berkat. Itu ada motivasi yang tidak tulus, ya. Ya, jadi motivasi dalam pelayanan, dalam ibadah harus tulus, ya. Ya, pelayannya, hamba Tuhannya, jemaatnya juga ada juga yang tidak tulus dalam mengikut Tuhan ini. Ya, ada yang seorang yang hanya ingin diberi terus, ya. Itu ada juga, tapi nggak tulus. Jadi kita saudara saya sebagai gembala di sini dan saudara semua sebagai jemaat, maka kita harus lihat ketulusan hati kita dalam mengikut Tuhan. Ya. Ketulusan itu harus ada dalam kehidupan kita. Ya, tulus hati, ya, supaya hidup kita ini semakin berkenan. Jadi tidak ada maksud-maksud lain, tidak ada tujuan-tujuan duniawi, tidak ada tujuan-tujuan untuk mencari keuntungan dunia, tetapi dengan suatu tujuan bahwa kehidupan kita ini akan sama-sama mendapatkan keselamatan. Ya, karena banyak juga saudara di hari-hari terakhir ini, karena pelayanan tidak tulus hati, ya, sehingga saudara banyak orang juga tertipu, ya, bagaikan seorang gembala itu bisa seperti merampok hartanya jemaat. Itu bisa juga terjadi, ya, apalagi ya zaman-zaman akhir ini saudara, ya, ada suatu pengajaran yang sudah mau menetapkan bahwa Tuhan datang pada tahun tertentu, ya. Dan kalau sudah ditentukan tahun tertentu Tuhan mau datang, mau ada pengangkatan, itu bisa banyak digunakan untuk mengolah kehidupan manusia itu. Ya. Kalau sudah ditetapkan nanti tahun sekian Tuhan datang, maka
bisa seseorang itu tidak lagi mau bekerja. Bisa seseorang itu bisa karena ketakutannya dijual hartanya. Ya, dengan alasan mau keselamatan, ya, dengan hartanya dijual, korbankan supaya dia selamat. Itu artinya ada maksud-maksud yang tersembunyi, yang tidak tulus dalam menyampaikan firman Tuhan. Itu juga perlu dipertanyakan dalam kehidupan kita, saudara. Ya, karena saya pernah mendengar, ya, sudah ada yang menetapkan tahun Tuhan datang. Itu sangat berbahaya, ya, sangat berbahaya. Ya, memang saudara kita harus tetap berjaga-jaga, ya, karena kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Ya kan? Kita harus tetap berjaga-jaga. Hari ini pun kita harus berjaga-jaga. Tetapi Tuhan datang seperti biasanya berjalan dunia ini, saudara. Ya. Jadi kalau sudah ditentukan waktu, ya, bagi saya itu sangat riskan sekali. Tetapi kalau untuk berjaga-jaga, berjaga-jaga itu memang harus. Kita tidak tahu, bisa 1 minggu lagi, bisa 1 tahun lagi, bisa 10 tahun lagi, bisa 20 tahun lagi. Ya, Tuhan datang. Saudara, jadi ada orang giat tetapi tidak dengan tulus hati, ya. Jadi ada maksud-maksud tersembunyi, maksud-maksud yang jahat, itu yang perlu kita bersihkan di dalam kehidupan kita, saudara. Ya, tali itu menjadi kuat, ya, supaya kita tidak mau lagi melakukan kehendak-kehendak dunia, tetapi kehendak-kehendak Bapa Yahweh itulah yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Ya, ini tambahan daripada tiang itu harus memiliki tali supaya kuat. Ya, penyerahan hidup kita ini. Ya, jadi kapanpun, dimanapun, kita harus ada dalam penyerahan kita kepada Bapa Yahweh. Amin. Ya, jadi penyerahan. Ya, seperti tadi dalam Roma itu ada penyerahan, saudara. Ya, penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Ya, penyerahan hidup kita kepada Bapa Yahweh. Ya, supaya kita ini ada dalam perlindungan senantiasa. Ya, penyerahan itu berbanding balik dengan penghukuman sifat-sifat daging kita, motivasi daging kita, keinginan daging kita itu, saudara. Ya. Jadi ada penyerahan, ya. Dan kita akan ambil ke satu renungan yang lain, yaitu, saudara, setengah sikal. Orang-orang yang sudah dicatat, orang-orang yang sudah dihitung dan sanggup berperang itu harus mempersembahkan, yaitu uang persembahan setengah sikal. Ya, kita lihat di dalam kitab Keluaran pasal 30. Ya, ini masih dalam kaitan pintu gerbang, yaitu ukuran 20 hasta. Ya, ukuran 20 hasta adalah kehidupan yang dicatat, ya, kehidupan yang dicatat, namanya yang sudah tercatat dan sudah sanggup berperang. Dan di dalam pencatatan itu harus mempersembahkan setengah sikal perak. Ya, kita akan baca firman Tuhan ayat yang ke-14. Ya, 13 dulu, ayat 13 dulu.
inilah yang harus dipersembahkan tiap-tiap orang yang akan termasuk orang-orang yang terdaftar. Ya, orang-orang yang terdaftar atau orang yang berumur 20 tahun ke atas. Terus Setelah sikal ditimbang menurut sikal kudus. Sikal ini 20 gram beratnya. Setengah sikal itulah persembahan khusus kepada Yahweh. iya, jadi setengah sikal itu merupakan persembahan khusus kepada Yahweh. Terus Tiap orang yang akan termasuk orang-orang yang terdaftar itu yang berumur 20 tahun ke atas. iya, 20 tahun ke atas itulah ukuran daripada pintu gerbang 20. Ya, terus Haruslah mempersembahkan persembahan khusus itu kepada Yahweh. ya, 15. Orang kaya janganlah mempersembahkan lebih dan orang miskin janganlah mempersembahkan kurang dari setengah sikal itu pada waktu dipersembahkan persembahan khusus itu kepada Yahweh untuk mengadakan pendamaian bagi nyawa kamu sekalian. Ya, untuk mengadakan pendamaian bagi nyawa kamu sekalian. Ya, jadi waktu terdaftar itu kita harus mempersembahkan setengah sikal. Orang kaya jangan lebih, orang miskin jangan kurang. Ya, di dalam ayat lain itu seorang hamba, ya, setiap kehidupan daripada orang Israel itu harus sama-sama mempersembahkan setengah sikal, ya, setengah sikal perak. Dan persembahan ini nanti dikumpulkan untuk keperluan bait suci, ya, keperluan bait suci, saudara. Ya, apa artinya setengah sikal ini? Yang bisa dikorbankan baik orang baik orang kaya, baik orang miskin, baik anak-anak, baik orang dewasa, baik hamba, baik orang merdeka. Itu berbicara tentang hati kita, ya, hati kita, saudara. Ya, setelah nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan, maka hati kita ini juga harus kita persembahkan kepada Tuhan. Ya, jangan nama kita sudah tercatat di dalam kerajaan surga, tetapi hati kita di dalam dunia ini, hati kita masih diisi dengan dosa, hati kita ini diisi dengan segala kenajisan, hati kita ini diisi dengan segala macam perbuatan-perbuatan jahat. Artinya yang dapat mempersembahkan setengah sikal itu berbicara tentang hati kita. Jadi hati kita ini harus kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan ada tempat lain di hati kita ini, ya, karena hati kita ini, saudara, merupakan suatu tempat yang sangat luas. Ya, hati kita ini merupakan suatu tempat yang sangat luas. Sehingga kalau harta itu tidak bisa memuaskan. Bayangkan orang yang memiliki harta banyak tetapi tidak pernah puas dengan hartanya. Kalau orang sudah memiliki rumah satu, pingin punya rumah dua. Kalau sudah punya mobil satu, pingin tambah mobil satu. Ya, saya mengenal di Gabion sana ada seorang, ya, katanya dulu juga seorang nelayan, seorang pelaut, bekerja sama orang. Tetapi ketika dia bisa berjuang mandiri, ya, menjadi orang yang sangat kaya, punya kapal satu, pingin kapal dua. Sudah kapal dua, punya kapal tiga, kapal empat. Sudah punya kapal lebih daripada 20. Ya, dan kapalnya itu besar-besar, kapal nelayan itu. Dia pingin punya pelabuhan sendiri, pingin punya gudang untuk ekspor impor. Dia ingin punya segala-galanya, saudara. Itu namanya hati manusia itu sepertinya tidak pernah puas, saudara. Ya, tidak pernah puas. Ya, sudah banyak sekali karyawannya, sedang membangun berapa gudang itu lebar-lebar sekali. Ya, itu saya melihat
manusia itu sebenarnya, hati manusia itu seperti tempat yang sangat luas, ya, yang tidak pernah puas dengan keinginan-keinginan dunia ini. Ya, seorang pejabat itu juga banyak yang tidak pernah puas. Sudah gaji besar tetapi masih korupsi. Korupsi sedikit gak puas, korupsi banyak, sebanyak-banyaknya bisa orang menjadi korupsi. Karena hatinya tidak pernah puas. Orang yang mencintai uang tidak pernah puas dengan uang. Orang yang mencintai dunia ini tidak pernah puas dengan dunia ini. Ya. Jadi bagaimana hati ini? Karena hatinya nggak diserahkan kepada Tuhan. Bukan berarti kita tidak bisa memiliki harta, boleh. Ya. Tetapi kadang-kala saudara, kesibukan yang begitu banyak membuat orang lupa Tuhan. Ya, sehingga lebih sibuk kepada usahanya, lebih sibuk kepada bisnisnya, bahkan tidak ada waktu untuk datang kepada Tuhan. Itu yang salah, ya. Tetapi saudara, kita mau belajar menyerahkan hati kita, menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, ya, supaya hati kita ini dipuaskan, senantiasa merasa cukup, ya. Kalau kita dipuaskan oleh Tuhan, dipuaskan firman Tuhan, kita senantiasa merasa cukup. Kalau sudah merasa cukup, bersyukur, ya, senantiasa bersyukur saudara. Ya, memang ada, pernah juga saya melihat satu, ya, film pendek daripada di YouTube, ya. Ada seorang bertanya kepada temannya, dia punya mobil yang cukup mewah, ya, Mercedes-Benz. Lalu dia berjumpa dengan temannya yang baru beli jet pribadi. Lalu dia berkata kepada supirnya, "Aku sangat bangga kalau aku bisa membeli jet pribadi." Ya, karena dia punya mobil mewah. Tetapi datang lagi orang mengatakan, dia tanya, "Inilah, ya, mobil yang dipakai, mobil Mercedes-Benz itu, inilah mobil yang sudah kuimpikan selama ini. Kalau aku punya mobil seperti ini, tentunya aku sangat bahagia." Tapi orang yang pertama tadi, kalau dia tidak memiliki jet pribadi, rasanya nggak puas. Tetapi ada orang lain bertanya, "Kalau aku punya mobil seperti ini, inilah impianku selama ini, aku akan menjadi puas." Ya, lalu datang lagi orang, ya, dia berkata, dia punya mobil, mungkin mobilnya kira-kira Avanza, yang sederhana Avanza. Datang orang yang punya sepeda motor. Orang datang sepeda motor ini, "Pak, saya kalau hari ini punya berkat, punya mobil Avanza ini, hati saya sangat sukacita." Ya kan? Jadi akhirnya orang berpikir lagi. Orang yang punya kereta ini pun kan nggak puas hatinya, ingin punya mobil Avanza. Ya, lalu ada datang orang yang berjalan kaki. Ya, orang berjalan kaki ini menjumpai orang yang naik sepeda motor ini. "Bertahun-tahun aku menabung, nggak kesampaian aku beli sepeda motor, kayak harga Supra, ya, belum sampai saya. Kalau aku hari ini mendapatkan Supra ini, kereta Supra ini, hatiku pasti bahagia." Ya, orang yang berjalan kaki ini saudara. Lalu orang yang berjalan kaki ini berjumpa, ya, dijumpai orang yang memakai apa namanya? Karena dia cacat, dia pakai kursi roda. "Betapa bahagianya kalau aku bisa jalan seperti Anda kian kemari, tidak usah memakai kursi roda." Itulah saudara gambaran daripada manusia itu tidak pernah puas, ya, tidak akan pernah puas akan keberadaannya di dalam dunia ini. Tetapi
kalau kehidupan saudara dan saya sudah hati kita ini kita serahkan kepada Bapa Yahweh, kita serahkan kepada Tuhan, maka hati kita ini akan diberikan kepuasan. Amin. Akan ada kepuasan, akan ada rasa ucapan syukur senantiasa, sehingga orang-orang ini menjadi sadar karena dia tidak lagi memandang orang-orang yang lebih tinggi kekayaannya, keberadaannya, tetapi orang ini bisa memandang orang-orang yang lebih rendah. Mereka bisa bersyukur dengan keberadaan yang dia miliki masing-masing, ya kan? Bersyukur dengan keberadaannya, ya. Itu cara Bapa Yahweh untuk mendidik kehidupan kita. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, maka Bapa Yahweh akan memelihara, ya. Jadi setengah singkat itu bicara tentang hati kita. Hati kita harus kita serahkan kepada Tuhan, menjadi persembahan khusus, menjadi uang pendamaian, ya. Kalau hati kita diserahkan kepada Tuhan, maka pendamaian itu terjadi, kedamaian dalam hati kita itu terjadi, ya. Seperti Mazmur Daud, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, ya. Sekalipun dalam persoalan-persoalan yang begitu rumit, begitu mencekam, Raja Daud, ya, berapa kali Raja Saul itu ingin membunuh, ya, padahal sudah banyak sekali jasanya kepada negara, kepada bangsa Israel, ya. Raja Daud banyak sekali jasanya, ya. Goliat yang menantang barisan orang Israel, dan orang Israel bersama dengan Raja Saul. Saul itu ketakutan yang sangat luar biasa, sehingga Daud maju ke medan perang mengalahkan Goliat. Itu jasa yang pernah dibuat Raja Daud di tengah-tengah bangsa Israel pada waktu itu. Bahkan ketika Raja Saul kerasukan daripada setan, diganggu oleh roh jahat, dan Daud senantiasa akan memainkan kecapi, memainkan musik, dan roh jahat itu, ya, roh jahat itu saudara lepas. Dan banyak jasa-jasa yang dilakukan oleh Raja Daud dalam peperangan, dan peperangan senantiasa mengalahkan begitu banyak musuh, pulang dengan kemenangan-kemenangan. Hanya ketika pulang Raja Daud bersama dengan rombongannya, Raja Daud dielu-elukan, berlaksa-laksa. Raja Daud mengalahkan musuh, tetapi Saul beribu-ribu. Maka hati daripada Raja Saul itu sakit hati, ya. Kepada Raja Daud diperhitungkan berlaksa-laksa, kepadaku diperhitungkan beribu-ribu, ya. Artinya dia ada iri hati, ada kedengkian, ya. Setelah itu saudara, hatinya semakin panas, semakin gusar, karena hatinya tidak diserahkan kepada Bapa Yahweh. Hatinya ingin menguasai tahta kerajaan itu, tetapi hatinya tidak tulus, sehingga dia punya rencana untuk membunuh Raja Daud. Bahkan Raja Daud pada akhirnya dikejar-kejar, diburu. Tetapi pada waktu kesempatan Raja Saul ini masuk ke dalam suatu gua, rupanya di sana ada Raja Daud mau buang hajat. Raja Daud dihasut oleh panglimanya, ya. Raja Daud, ya, dihasut oleh temannya itu supaya membunuh Raja Saul. Tetapi Raja Daud tidak mau. Saya tidak mau mengusik orang yang mengurapi, sehingga jubahnya dipotong sedikit, dipotong diam-diam.
Ya, ketika Raja Saul sudah keluar dari gua itu, maka berserulah Raja Daud, ya, bahwa sudah ada di tangannya kain yang dipotong itu. Artinya tidak ada, saudara, hati yang diserahkan kepada Bapa Yahweh itu, hati yang diserahkan kepada Tuhan itu, tidak ada dendam, tidak ada sakit hati. Walaupun kondisinya pada waktu itu, ya, kalau Daud sempat ketahuan, pasti akan dibunuh oleh Raja Saul karena sudah dikejar, diburu-buru. Dalam keadaan terjepit seperti itu, saudara, hati Daud ini tidak mau menyakiti orang yang diurapi. Dalam keadaan terjepit apapun, saudara, dia tidak mau mencelakai orang. Ini hatinya Raja Daud. Hati yang berkenan, hati yang diserahkan kepada Tuhan. Ya, hatinya diserahkan betul-betul kepada Tuhan. Dipersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Ya, walaupun dia harus mengalami sengsara, mengalami ujian yang begitu berat, tetapi hatinya tetap di tangan Tuhan. Ya, jadi serahkan hatimu kepada Tuhan. Ya, Amsal kita baca. Amsal pasal 23 ayat 26. Ya, bacakan bentar. Amsal 23 ayat 26. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalan itu. Iya, ya. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang terhadap dengan jalan-jalanku. Jadi kita berikan hati kita kepada Tuhan. Ya, masa muda diberikan hatinya kepada Tuhan. Kita juga yang sudah tua, ya, hati kita mau berikan kepada Tuhan. Ya, kita serahkan kepada Tuhan. Ini Tuhan hidupku, inilah hatiku. Ya, hati ini, ya, jangan beri kesempatan kepada setan. Jadi kalau hati ini tidak kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan, hati ini akan dipakai setan. Hati ini akan dipakai dosa. Hati ini akan dipakai dengan segala macam kejahatan. Itu hati nggak diserahkan sama Tuhan. Ya. Jadi kalau hati tidak diserahkan kepada Tuhan, pasti hati ini akan dipakai oleh setan, dipakai oleh dosa itu. Ya, dipakai dengan segala macam yang jahat. Karena dari hati ini, saudara, kalau kita serahkan kepada Tuhan, dari hati ini terpancar kehidupan. Itu yang diserahkan kepada Tuhan. Tetapi kalau hati ini tidak diserahkan kepada Tuhan, hati ini akan memancarkan maut dan kematian. Ya. Kalau hati tidak diserahkan kepada Tuhan, dari hati meluap lewat perkataan, sehingga banyak perkataan-perkataan yang kotor, perkataan-perkataan yang najis, perkataan-perkataan yang menyakitkan. Ya, sekarang ini lagi sedang heboh, ya, yaitu karena perkataan menghina presiden, ya, presiden dungu dibilangnya kan, yang macam-macam. Ya, ini lagi panas, ya, Rocky Gerung, ya. Jadi menjadi polemik yang berkepanjangan, saudara, ya. Sedangkan Pak Jokowi aja sebagai presiden kita nggak cepat gusar hatinya ketika difitnah. Apalagi kita, saudara, sebagai anak-anak Bapa Yahweh, ya. Makanya kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, supaya setan tidak mengambil kesempatan dalam kehidupan kita. Tentunya kita penting supaya kita mau berbalik dan bertobat. Hati yang diserahkan kepada Tuhan itu hati yang mau berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Ya, kalau kita mau berbalik dan bertobat kepada Tuhan, maka hati itu ada dalam pemeliharaan Tuhan.
Sehingga di dalam kitab Efesus pasal 4, jangan beri kesempatan kepada setan. Ya. Dan kita memberi kesempatan hati kita kepada setan. Ya, kita baca dulu ayat itu. Efesus ya, Efesus pasal 4 ayat yang ke 20. Efesus ayat 22. Enggak, dulu ya. 4 ayat 20. Ya, bacakan ayat 22 dulu. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ya, terus Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Terus ayat 24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Elohim di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ya, ayat 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Ya, membuang dusta. Ya, itu kalau hatinya kotor, hatinya tidak seragam pada Tuhan, akan banyak dusta. Tadi banyak hawa nafsu. Terus ayat 25. Karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Ya. Terus Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. ayat 27 ya ini ya. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Iya. Ya, jangan beri kesempatan kepada setan, pada iblis ya, pada setan. Ya. Makanya situ, apabila kamu marah, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Ya, artinya kalau kita marah, berarti marah itu boleh, karena Yesus juga pernah marah. Yang tidak boleh adalah berbuat dosa. Ya, kita bisa marah kalau anak kita salah, ada orang bersalah, kita kasih marah, gak apa-apa. Tetapi jangan berbuat dosa. Artinya marah, jangan mengucapkan kata-kata yang kotor, kata-kata kebun binatang. Kita marah ya marahi saja. Entah dia pulang malam, entah dia lalai dalam tugasnya, entah dia tidak mengerjakan yang kita suruh, kita marahi. Tetapi jangan berbuat dosa. Artinya kemarahan itu jangan membawa kita berbuat dosa, mengucapkan kata-kata yang kasar, kata-kata yang jorok, kata-kata yang tidak pantas. Itu namanya marah, membuat dosa. Tetapi kalau kita marahi ya wajar. Orang yang salah wajar dimarahi, tetapi jangan sampai berbuat dosa. Dan yang kedua, marah itu jangan sampai dipendam sampai matahari tenggelam. Artinya saudara, kalau kita marah ya sudah lalu, habis itu selesai. Tidak boleh menyimpan di dalam hati. Sebab kemarahan yang kita simpan dalam hati itu menjadi akar pahit, ya kan? Menjadi akar pahit, menjadi kepahitan dalam hidup kita. Kalau sudah menjadi akar pahit, menjadi kepahitan dalam kehidupan kita, itu akan merusakkan tubuh kita. Ya, tubuh kita akan dirusakkan dengan kepahitan hidup kita ini, kepahitan kepada orang lain. Ya, nggak ada gunanya. Ya, nggak ada gunanya. Kita ini menyimpan kepahitan menjadi akar pahit. Kalau sudah menjadi akar pahit, menimbulkan kekacauan. Ya. Kalau kita sudah kepahitan kepada seseorang, pasti kita akan senantiasa mempersalahkan, menyudutkan, menghina, merendahkan. Ya, itu kalau orang sudah kepahitan. Ya. Tak pernah orang sudah kepahitan menyanjung, nggak pernah. Ya,
Kalau anak sudah kepahitan pada orang tua, atau orang tua kepahitan kepada anaknya, pasti anaknya ini senantiasa kemana-mana diceritakan yang jeleknya saja. Ya, menantu pada mertua, kalau sudah ada kepahitan saudara, ya menantu itu senantiasa jelek di mana-mana, atau mertua itu bisa menjadi jelek di mana-mana. Itu akibat daripada kepahitan, akibat marah yang tidak langsung diselesaikan. Ya, artinya kita ini, ya kalau kita bermarah hanya sebentar lewat, habis itu selesai. Tidak bisa kita menyimpan begitu lama, ya. Artinya tidak memberi kesempatan kepada setan ada dalam hati kita, mengacaukan kehidupan kita, merusak iman kita, merusak persekutuan kita satu dengan yang lain. Ya, karena seringkali ini terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Ya, terjadi dalam kehidupan anak Tuhan. Ya, rasa marah, rasa kecewa, rasa benci, rasa dendam, rasa tidak suka, kalau itu berlama-lama tidak kita lepaskan dari hati kita, hati kita tidak kita serahkan kepada Tuhan, maka itu akan merusak persekutuan, hubungan satu dengan yang lain. Ya. Makanya perlunya saudara setengah sikal ini, artinya penyerahan hidup kita harus sepenuhnya kepada Tuhan, supaya menjadi persembahan pendamaian, supaya hati kita tetap damai dalam situasi apapun. Ya, hati tetap damai, hati tetap damai. Itu yang harus kita miliki. Ya, seperti Yesua ketika berlayar bersama murid-muridnya, ketika perahu sudah digoncang dengan badai. Itu juga kadang gitu, kehidupan kita mau digoncang dengan badai, dengan angin, sehingga sudah mulai oleng karena hatinya tidak diserahkan. Ketika Yesus bangun, dihardik topan dan badai itu, tenang. Lalu tenang, ditegurlah kepada murid-muridnya, kenapa hatimu bimbang dan ragu? Kenapa hatimu nggak diserahkan kepada Tuhan? Kenapa kau takut kepada dunia ini, takut kepada kesusahan dunia ini? Ya, artinya kita mau belajar supaya menyerahkan hati kita ini kepada Tuhan, supaya hati kita ini saudara ada pemeliharaan. Kalau kita sudah serahkan hati kita kepada Tuhan dengan sepenuh hati, mempercayakan hidup kita ini kepada Tuhan, kepada Bapa Yahweh, maka pihak Tuhan akan ada jaminan untuk hidup kita. Ya, kita kembali dulu dalam kitab Keluaran pasal 30. Ya, tadi pasal 30 ya, kembali ke pasal 30 ayat 16 ya, kita lihat dulu. Keluaran pasal 30. Ya. Kalau tadi ayat 14 15, kita sekarang ayat yang ke-16 ya, kita lanjutkan ayat ke-16 ini. Ayat 16-nya. Dan haruslah engkau memungut uang pendamaian itu dari orang Israel dan menggunakannya untuk ibadah dalam kemah pertemuan. Ya, digunakan untuk ibadah. Ya, artinya hati itu kita serahkan kepada Tuhan, setengah sikal tadi digunakan untuk ibadah. Terus Supaya itu menjadi peringatan di hadapan Yahweh. ya, menjadi suatu peringatan di hadapan Yahweh. Terus Untuk mengingat kepada orang Israel dan untuk mengadakan pendamaian bagi nyawa kamu sekalian. iya. Jadi untuk mengingat kepada orang Israel itu dari pihak Tuhan.
Artinya untuk kehidupan kita itu diingat Tuhan, ya, diingat Tuhan. Kalau kita menyerahkan hati kita kepada Tuhan dengan sepenuhnya, maka Tuhan akan mengingat kita dan tetap memelihara kedamaian, ya, menjamin nyawa kita sekalian. Jadi penyerahan kita itu berbanding dengan jaminan Tuhan atas hidup kita. Ya, jadi kalau kita ada dalam penyerahan kepada Tuhan sepenuhnya, maka jaminan Tuhan juga sepenuhnya, saudara. Ya, jadi hati kita mau serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, jadi seberapa besar sekarang ini kita lihat hati kita persembahkan, kita serahkan kepada Tuhan. Ya, sehingga di dalam Matius itu, ya, burung aja dipelihara oleh Bapa di surga. Ya, jangan kamu khawatir akan hidupmu ini. Itu artinya penyerahan itu, saudara, dari pihak Tuhan menjamin hidup kita, memelihara hidup kita. Jadi kita di pintu gerbang ini aja sudah mendapatkan jaminan Tuhan. Menjadi orang percaya, menyerahkan hati kepada Tuhan, mau berbalik dan bertobat kepada Bapa Yahweh itu mendapatkan jaminan yang penuh dari Bapa Yahweh. Sehingga rambut di kepalamu tidak akan jatuh seizin dari Bapa di surga. Artinya ada jaminan sepenuhnya. Dari perkara-perkara yang kecil kita akan mendapatkan jaminan Tuhan. Ya, jaminan Tuhan. Ya, makanya kita mau menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Ya, karena Peter ini serahkan hatimu kepada Tuhan. Ya, segala keperluan hidupmu pasti dicukupkan. Ya, siapapun kita, kalau kita mau menyerahkan hati kita kepada Tuhan, maka Bapa Yahweh memelihara. Jangan hati kita serahkan kepada dunia ini, ya, kepada game. Ya, anak muda kan suka game, hatinya diserahkan kepada game, kepada hobi-hobi dunia ini. Itu boleh-boleh saja untuk kesehatan, boleh main olahraga, tetapi bukan di situ hatimu. Serahkan hatimu kepada Tuhan, jangan kepada dunia, ya, supaya kita mendapatkan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita ini. Ya, kalau hati kita sudah kita serahkan, ya, maka kita mendapatkan pemeliharaan yang sempurna. Ya, ayat terakhir dalam Matius 10, ya. Matius 10 ayat yang ke-30 dan 31, ya. Ini yang terakhir kita. Ayat 29 mulai, Bapak. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Ya. Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Iya, burung pipit dijual 2 ekor seduit. Ini berbicara tentang orang-orang yang tidak bertobat. Ya, orang-orang yang tidak bertobat. Ya, orang-orang yang apa namanya? Tidak menghargai Tuhan. Terus itu pun tidak dibiarkan, kan gitu, tidak dibiarkan. Ayat 30. Dan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Terus ayat 31. Itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Iya. Jadi saudara, burung pipit aja dipelihara, apalagi saudara dan saya. Pasti akan dipelihara oleh Bapa di surga. Ya, sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Artinya kamu lebih berharga daripada banyak orang-orang yang tidak bertobat. Kalau ada 100 orang tidak bertobat, lebih berharga saudara di mata Tuhan. Nah, gitu. Lebih berharga kita yang percaya kepada Bapa Yahweh.
Jadi akan ada pemeliharaan Tuhan. Bahkan kita ini akan dijadikan biji matanya Tuhan, dipelihara, dilindungi, seperti kita menjaga biji mata kita ini, saudara. Bapa Yahweh juga menjaga biji matanya, artinya orang-orang yang menyerahkan hatinya sepenuh kepada Tuhan, membayar setengah sikap untuk bait suci, untuk dipersembahkan menjadi tempat kudusnya Tuhan. Ya, itu yang harus kita menyadari, bahwa kita ini ada dalam pemeliharaan Tuhan, tergantung hati kita. Kalau hari ini kita menyerahkan hati kita kepada Tuhan, maka mulai sekarang juga Bapa Yahweh memelihara hidup kita. 100% kita serahkan hati kita kepada Tuhan, 100% juga Bapa Yahweh memelihara kita. Ya, banyak sekali ya saudara, hamba Tuhan yang mempersembahkan hidupnya 100% untuk Tuhan, artinya tidak bekerja dunia ini untuk melayani Tuhan, ya, sehingga mereka juga dipelihara. Jadi pemeliharaan Tuhan itu tergantung hati kita. Kita belajar, kita memerenungkan hari-hari ini berapa persenkah hati kita. Sudahkah kita 100% atau masih 50% atau masih berapa yang kita serahkan kepada Tuhan? Maka masih ada waktu, masih ada kesempatan. Kita serahkan hidup kita, kita serahkan hati kita, supaya tidak ada lagi tempat dosa, tempat kenajisan, tempat segala macam kejahatan dalam kehidupan kita, sehingga benar-benar hidup kita itu meneladani Tuhan kita Yesus HaMasiah. Demikian saudara firman Tuhan di kesempatan hari ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi ingat-ingatan dalam kehidupan kita, menjadi satu pelajaran dalam kehidupan kita, ya. Di dalam pintu gerbang, di dalam iman ini saudara, kita mendapatkan pemeliharaan yang sempurna, tergantung hati kita, seberapa besar kita berikan kepada Bapa Yahweh. Haleluya. Ya, mari kita akan nyanyikan satu pujian kita. Kita akan memuji Tuhan. Ya, sambil kita nyanyikan pujian kita, Aku Mengasihi. Sambil kita menyanyi, kita menilik hati kita masing-masing. Masih adakah